Perkenalkan, ini adalah Eben, seorang mahasiswa perantauan asal Nias yang datang dengan harapan meraih masa depan yang lebih baik di Universitas Microskill. Eben memiliki hobi membaca buku dimanapun ia berada. Kali ini ia sedang menikmati buku terbarunya di kantin kampus. Seperti biasa, ia duduk sendirian tenggelam dalam bacaannya. Namun, kesendiriannya justru membuat Eben kerap menjadi sasaran bullying oleh Kevin dan Howard. Ben, tengok. Lucu kan? Gak ada buat. Lucu. Kirim ke grup. Hai. Saat Eben asik membaca, ponselnya tiba-tiba dipenuhi notifikasi dari grup WhatsApp angkatan kampusnya. Apa nih? Dengan rasa Kali penasaran, notifnya. ia pun membukanya. Namun, yang ia temukan kembali menyakitkan. Kevin dan Howard kembali menjadikan dirinya sebagai bahan ejekan dengan menyebarkan foto hasil editan yang mempermalukannya kok di mau dalam aku grup angkatan diam-diam? tersebut. Apa maksudnya nih? Mereka dibully? Seketika, senyum yang tadi menghiasi wajah Eben perlahan menghilang. Pesan-pesan di grup itu kembali meruntuhkan semangatnya. Ia menutup buku yang sedari tadi menemaninya, melepaskan kacamatanya, lalu menundukkan kepala, mencoba menahan rasa sakit yang terus menghantuinya. Setelah beberapa saat terdiam dalam sedihnya, Eben menyadari hari mulai beranjak sore. Dengan hati yang semakin berat dan tak lagi sanggup menahan kesedihannya, ia pun mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi dari kantin tersebut. Dengan langkah yang terasa semakin berat, Eben berjalan meninggalkan kantin. Selama berusaha menahan semuanya, air mata yang sejak tadi dibendung akhirnya jatuh, tanpa mampu ia cegah. Di balik langkahnya yang perlahan, tersimpan luka yang begitu dalam. Tanpa menoleh ke belakang, ia terus berjalan meninggalkan area kantin dengan kepala tertunduk, seolah kehilangan semangat untuk kembali menghadapi hari itu. Besok kita matkulnya apa sih lo? Kayaknya fisik komputer sih. Oh. Kenapa tuh ada? Eben kenapa tuh? Ngapain dia di situ? Ben? Kenapa Ben? Kenapa Ben? Mau sendiri Ben? Iya, kenapa? Kalian kan nengok di gelombang kata. Dia kena bully. Foto bully, ejek-ejek, digambarin begitu. Oh, yang di grup angkatan. Banyak aku lihat si notifnya rame kali emang. Si lo tahu gak itu kenapa? Itu pembuatan Kevin sama Howard sih, terus. Mereka nge-bully Ben kan tadi ya? Iya, mereka yang edit fotonya. Dan itu kan. Beda Ben, kita tanya mereka Ben. Dia lagi di kantin mereka tuh. Masalah epis, masalah selo. Kayaknya aku gitu itu waktu menyendiri dulu. Jadi, mau mana Ben? Kami besar. Setelah Ben, hati Ben ya. Setelah bertemu dengan Hafiz dan Marcelo, Eben mengatakan ingin menyendiri dulu untuk sementara waktu setelah kejadian tersebut. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Eben tidak benar-benar pulang.
Ia berdiri termenung di ujung gedung kantin, menatap kosong ke arah bawah. Dalam keheningan itu, keputusasaan telah menguasai dirinya, hingga ia mengambil keputusan yang tak seharusnya menjadi jalan keluar. Udah lah, capek. Daripada kayak gini, lebih baik aku mundur aja. Tidak lama setelah peristiwa tragis itu terjadi, kabar tentang seorang mahasiswa yang diduga bunuh diri mulai menyebar luas. Eben, yang sebelumnya hanyalah seorang mahasiswa biasa, kini menjadi sorotan publik setelah diduga mengalami cyberbullying sebelum kejadian tersebut. Peristiwa ini pun menarik perhatian berbagai media. Berikut berita selengkapnya. Breaking news. Berikut kami hadirkan informasi terbaru yang baru saja kami terima. Seorang mahasiswa Universitas Microskill bernama Eben dilaporkan meninggal dunia setelah diduga bunuh diri dengan melompat dari atas gedung kantin. Dugaan sementara mengarah pada adanya cyberbullying yang dialami korban di lingkungan kampus. Hingga saat ini, pihak kepolisian dan kampus masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi, penyebab, dan pelaku dari kejadian tersebut. Demikian breaking news hari ini. Berita itu dengan cepat menjadi viral. Keesokan harinya, Howard hanya bisa duduk termenung di lorong kampus setelah melihat fakta tersebut. Tak lama kemudian, Kevin datang menghampirinya seolah tidak terjadi apa-apa. Mana? Ini gimana? Apa ya gimana? Oh iya, dengar itu si culun itu bisa nggak meninggal dia dari lantai 2? Aku udah tahu sih. Justru sekarang sebenarnya aku lagi mikirin tentang berita itu sebenarnya. Apa ibu mikirin? Ya, ngerasa bersalah aja kok. Itu. Apa yang kau salahkan? Kita gak ada ngapa-ngapain. Kita cuma foto dia. Ya, tapi kan kita foto dia. Terus ada kita kasih tambah-tambah emot gimana gitu. Terus kita kasih caption ejaan gimana gitu untuk ngebully dia. Coba. Lemah kali. Lemah kali gitu doang. Kita ada keterlaluan, Pin. Kita ada keterlaluan. Karena kita buat fotonya itu, dia jadi bunuh diri. Memang nggak kita yang secara langsung nendang dia atau gimana. Tapi dia bunuh diri karena bullying kita di WA. Julian apa? Dong yang lain juga ikut-ikutan. Apa yang salah? Percakapan itu akhirnya menyadarkan Kevin. Ia baru menyadari bahwa yang mereka lakukan telah menghancurkan harapan Eben. Kevin dan Howard hanya bisa terdiam, tenggelam dalam penyesalan. Tak lama kemudian, Hafiz dan Marcelo datang menghampiri mereka. Woi, ngapain kalian di sini? Wah, apa kok duduk aja di sini, Pak? Ngapain kalian di sini berdua? Galau kalian kan? Enggak sih, aman aja. Bohong kalian, dan kalian sendiri. Kenapa kalian? Galau kalian ya? Udah kalian juga ada orang meninggal gara-gara kalian kemarin. Ya nggak sih lu? Ya kan? Pantas sih. Harusnya kalian nyesel sih. Pantas sih, ada orang kayak gini tuh. Eben meninggal gara-gara kalian. Dia padahal pernah ngebully kalian. Dia di kelas anak baik, ngajar sama kalian. Gimana menurut kalian? Ingatkan sila kedua dari Pancasila. Mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beradab. Bukan hanya di dunia fisik saja, tetapi juga di dunia maya. Apa yang kalian berbuat itu bisa merusak mental orang. Bukan fisik ya, tapi mental. Dan itu mempengaruhi mindset. Makasih. Peace. Kan keterlaluan. Iyalah terlaluan, anak orang mati gara-gara kalian diedit fotonya di grup. Kalian kira rusuhan, dia bunuh diri. Iya, kami nyesal sih. Kalian nyesel nggak ada gunanya sekarang. Kayak mana kalian minta maaf sama dia? Dia udah mati. Kalau kalian nanya sama aku, apa yang harus dilakuin? Menurutku nggak ada. Tapi kalau kalian merasa bersalah, ada. Kita bisa ke rumah dukanya, kalian jumpai mamanya. Aku tahu rumah yang kalian mau. Kalian ngomong baik-baik, kalian pernah buat jahat sama anaknya. Kalau mau ayo kita ke sana. Mau nggak kalian berdua? Mau nggak selalu ngawanin mereka sama saya? Boleh sih. Tapi ya, dengan satu syarat. Kalian harus berubah. Jangan jadikan ini sebagai pelajarannya. Jangan ulangi lagi. Sangat kalian. Ya, benar juga ya, Wan. Kayak susah juga.
Ayo berdiri kalian, ke sama aku ayo. Kita ke mana? Ayo, Ayo. ayo sini. Setelah mendengar penjelasan Kevin dan Howard, Hafiz dan Marcelo melihat penyesalan yang mendalam dari keduanya. Hafiz kemudian mengajak mereka mengunjungi rumah duka Eben untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya. Dengan hati yang berat, mereka pun berangkat bersama menuju rumah duka. Kalau menurut saya, setelah dipikirkan kembali ya, hal yang paling menakutkan dari cyberbullying adalah ilusi keamanan yang dibuat oleh mindset sang pengirim ketika melakukan pembulian atau cyberbullying. Ya. Seakan-akan pengirim tersebut memiliki hak atau memiliki kuasa untuk menjatuhkan mental orang lain. Dulu pernah saya berpikir bahwa jika saya hanya diam dan tidak ikut berkomentar negatif, maka saya akan dianggap aman. Tetapi dalam sila kedua dari Pancasila mengajarkan kita untuk sikap untuk beradab terhadap satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Tetapi kenapa saat berlindung di balik layar sosial media, maka adab tersebut hilang? Jadi, menurut saya, mau itu bully atau cyberbully, jika kita lakukan, sama saja kita tidak memiliki empati. Oleh karena itu, kita diajarkan di Pancasila bahwa saling peduli sesama. Oleh karena itu, mari kita menanamkan slogan dalam diri kita atau menanamkan kata-kata ini yang dimana jika tidak mau terjadi kepada kita, maka jangan lakukan. Coba kamu bayangi jika itu terjadi terhadap dirimu sendiri atau saudaramu atau bahkan saudara kandung jika kamu mempunyainya. Jika terjadi, bagaimana perasaanmu? Itu saja. Kalau menurut saya, kalau kita mau membedah dari segi kacamata Pancasila, cyberbullying ini dengan jelas melanggar dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita fokuskan pada kata beradab. Kita dari kecil diajarkan untuk menghormati, untuk menghargai martabat sesama manusia. Jadi apabila kita dengan sadar mengetik hinaan, melakukan doxing, ataupun menertawakan penderitaan orang lain di media sosial, di detik itu juga kita akan kehilangan adab kita sebagai manusia. Sekian dari saya. Pendapat saya, akar dari permasalahan ini adalah kita sering lupa siapa sih yang dibalik nama dan foto profil tersebut. Ada manusia nyata di dalamnya. Jadi gini, jangan berpikiran sempit. Tahu kayak mana berpikir sempit? Kayak kita mikir kayak kamu membenarkan kalau cuma segitu aja, masa gitu aja langsung broken, langsung apa? Gini, oke, let's say kamu membenarkan itu. Gimana kalau rupanya ada banyak orang yang seperti kamu? Ada 2, ada 10, ada 1000 orang bahkan yang kayak gitu. Ya, of course kita semua beda-beda limitasinya. Ada orang yang cuma dibilang bodoh aja udah tersinggung. Ada orang yang bilang cuma jangan gitu udah tersinggung. Beda-beda limitasi seorang ini. Jadi gini, sila kedua mengajarkan kita adab dan harga diri seseorang. Baru sila ketiga kita mengajarkan persatuan. Kita gini, menurut saya dari saya dalam, saya respect sama orang yang mungkin ada yang sudah merangkul si kasus ini dari awal sampai akhir, dan saya respect. Dan untuk yang orang-orang yang udah orang-orang yang udah lah, mungkin ada yang ikut berpartisipasi dalam membuat hal ini jadi lebih kasusnya lebih broken. Kita semua tahu, diri kita yang paling tahu itu siapa ya diri kita. Kita melakukan hal tersebut, misalnya kita melakukan membunuh, kita lebih tahu lah dari diri kita sendiri. Tobatlah dari saya. Tim kita dari saya.
Terima kasih. Media sosial itu ibarat pisau bermata gitu. Dia bisa menjadi sesuatu yang sangat positif dan membangun gerakan untuk kita sendiri. Tapi di sisi lain, dia juga bisa menjadi sesuatu yang sangat negatif dan merusak kita. Dan disinilah Pancasila hadir, terutama sila kedua dan kelima. Dia hadir untuk mengingatkan kita bahwa dalam berpendapat pun pasti masih ada batasan, yaitu hak asasi manusia dan juga tanggung jawab moral. Kita adalah mahasiswa, calon penerus bangsa, dan sudah semestinya kita menjadi sebuah pelopor untuk membangun citra yang baik dalam etika di dunia digital ataupun media sosial. Sekian saran dari saya, terima kasih. Duka mendalam menyelimuti kampus Universitas Udayana. Seorang mahasiswa sosiologi FISIP bernama Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri pada Rabu pagi 15 Oktober 2025. Keributan terjadi di Jagadmaya usai beredar chat di grup WhatsApp himpunan mahasiswa yang berisi ejekan dan komentar nirempati terhadap Timothy. Memang belum bisa dipastikan apakah Timothy mengalami perundungan sebelum meninggal. Namun pihak kampus menegaskan, chat yang beredar merupakan percakapan setelah Timothy meninggal dan tidak berkaitan langsung dengan penyebab tindakannya. Padahal selama hidupnya, Timothy dikenal sebagai mahasiswa yang baik, hangat, peduli sekitar, dan punya komitmen tinggi dalam studi. Karena itu, netizen geram dan tagar tentang Timothy langsung viral di media sosial. Pihak Universitas Udayana pun menyatakan, mahasiswa yang diduga terlibat dalam perundungan dijatuhi sanksi tidak lulus semua mata kuliah atau nilai D untuk semester ini dan diberhentikan tidak hormat dari organisasi masing-masing. Namun sanksi akhir masih menunggu keputusan dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNUD. Mereka juga wajib membuat video permohonan maaf dan surat pernyataan, di mana videonya sudah diunggah di akun masing-masing mahasiswa yang terlibat. BEM FISIP UNUD pun merilis pernyataan sikap dan mengecam segala bentuk perundungan di lingkungan kampus. Mereka mengajak mahasiswa lain untuk lebih berempati serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Berita duka ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik setiap lelucon, komentar, atau ejekan, ada jiwa yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Selamat jalan, Timothy.